Pak dosen mengajar dari tadi pagi, ya. Untuk yang sesi ketiga ini perlu energi lagi, makanya kita dengan sapaan kita, Pak dosen bertambah semangat. Oke, Selamat Bapak pagi, Ibu, Bu Ayu. ya kita, ya shalom Pak Silfredo, shalom Bapak Ibu semua. Ya, hari ini kita akan memulai perkuliahan Eskul Yunani 1 pertemuan ke-6. Sebelum kita memulai, kami mohon kesediaan Bapak Liston untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapak untuk menjelang siang hari ini Tuhan. Kami rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami disegarkan oleh kasih dan anugerah Tuhan melalui roh-Mu yang ada di dalam hati kami. Karena kami tahu hidup kami bukan milik kami, tapi milik-Mu. Amin. Tuhan tolong supaya kami mengerti, sehingga kami meresponinya mempergunakan hidup ini, seperti Roma 12. Untuk kami, Tuhan semakin mengerti, memahami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Khususnya melalui pelajaran bahasa Yunani pada siang hari ini, Tuhan tolong kami semua yang terlink itu siswa-siswa yang ada. Tuhan kami hanya bersandar kepadamu, beri kami hikmat, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera yang daripada. Walaupun kami masih banyak belum paham, tapi kami percaya kalau kami terus-menerus, Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu, dosen kami Pak Erikson. Tuhan berkati hatinya, berikan kesabaran Tuhan. Mendidik kami dengan kasih sebagai Bapa dengan anak. Kiranya Tuhan tolong agar pelajaran ini bukan sekedar pengetahuan, tapi kami rindu karena di akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang penafsiran-penafsiran yang kami tidak paham, tapi melalui pelajaran yang kami dapatkan, kami semakin memahami apa arti daripada sebenarnya firman Tuhan, sehingga kami tidak terjebak oleh karena trik-trik manusia, tapi Tuhan Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami di tempat kami masing-masing. Walaupun kami tidak bersama tatap muka, tapi di dalam roh kami sama. Tutup dan kuasa darah Yesus membungkus kami, sehingga tidak kami izinkan roh yang lain selain dari Roh Kudus yang menuntut memimpin kami. Ambil alih semua Tuhan, dan kami yang akan mendapatkan pelajaran yang dahsyat dan luar biasa untuk memperlengkapi kami di tengah dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelajaran kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Kami sudah berdoa dan sudah bersyukur. Amin. Amin. Jadi unmute dulu Bu Ayu. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Liston untuk doanya. Kelas kita semakin disegarkan karena kita menghadirkan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam perkuliahan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, berapa kali pertemuan Bapak dosen mengajarkan kita tentang materi kata benda, memiliki unsur-unsur kasus, kemudian gender, Recording in progress. deklinasi, dan juga artikel. Pertemuan terakhir kemarin, Bapak dosen mengajarkan kita tentang perubahan kata benda, yaitu deklensi kata benda, di mana kita sudah diberikan tugas untuk deklensi kata benda maskulin. Baik Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas, dan untuk kemudian tugas-tugas kemudian kami mohon semua Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas. Demikian kita untuk bersingkat waktu, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dosen untuk memberikan perkuliahan dalam materi Yunani. Dipersilakan Bapak Erikson, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Ayu, terima kasih buat Pak Liston yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Salam Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam berkat dan lindungan Tuhan, dan saya percaya lewat pembelajaran yang semakin hari dan semakin hari, kita percaya kita semakin cinta, semakin hormat, semakin kagum akan Tuhan ya. Dan memang itulah tujuan kita belajar untuk mengenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan untuk apa, tapi mengenal pribadi Tuhan itu.
Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kata benda ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang kita akan belajar mengenai kata kerja. Sebentar saya akan share screen. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu filenya. Kita akan belajar mengenai kata kerja, di mana Bapak Ibu kata kerja juga memiliki ya 5 unsur ya Bapak Ibu ya dalam satu kata kerja. Belum bisa sebentar ya Bapak Ibu, kok bisa filenya bilang. Ya, kita akan belajar ya Bapak Ibu ya. Oke. Satu orang untuk memperlancar pembacaan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, salah satu boleh mencoba. Masih terlalu kecil Pak Erikson, mau bisa dibesarin. Sudah ya. Silakan Pak Silfredo. Ini kecil banget. Oh, udah besar ya Bu Ayu ya? Sudah. Soalnya di saya sudah maksimal ini. Dari layar kita sendiri kita bisa besarin Pak Silfredo. Ya, silakan satu orang untuk memperlancar pembacaan. Pater Imon Poentuis Oranis Agiastito Toonamasu El Teto I Basilea Su Yeni Tito Totelimasu Os en Urano Ke Epi Tisgis Ton Arton Imon Ton Epusion Dos Imin Simeron Ke Apes Imin Ta Apilitemata Imon Os Ke Imis Apimentis Apiletes Imon Kemi Isenegikis Imas Is Pirasmon Ala Ruse Imas Apotu Poniru Otisu Estin I Basilea Ke I Dinamis Ke Idoxa Istus Enomas Amin ya. Eomas Amin. Baik. Kita ingat kembali mengenai pembelajaran kita mengenai kata benda ya. Di mana Bapak Ibu Saudaraku kata benda itu memiliki beberapa unsur, yaitu ada kasus, jenis kelamin, jumlah, dan deklensi tambah artikel ya. Dan bahasa dalam kata kerja juga nanti ada 5 ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada person, ada number, ada poise, ada tenses, dan ada modus ya. Modus itu menyangkut ke apa namanya? Dia ke tindakan ya, modus itu ya. Di mana modus itu juga nanti ada indikatif, imperatif, substantif, dan subjuntif gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk saat ini kita akan belajar mengenai present active indikatif PAI gitu ya. Nah, biasa nanti kalau di Alkitab kita
PAI gitu ya, terus 1 singular gitu. Kalau untuk morfologinya gitu ya. Jadi nanti itu kita belajar step by step mengenai hal itu untuk kata kerja. Baik, untuk mengingat kembali ya, kita sudah belajar ya mengenai kata benda kemarin, di mana kata benda itu berinfleksi ya sesuai dengan kasusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kasus, sesuai dengan jumlahnya begitu ya. Di mana untuk kasus gitu ya, itu ada nominatif, vokatif, akusatif, genetif, dan datif gitu ya. Di mana untuk nominatif itu untuk deklensi 1 maskulin itu biasanya diakhirin dengan pos untuk nominatifnya gitu ya. Tapi kita baru di deklensi 2 yang maskulin ya. Nanti kita belajar deklensi 1 feminim dan deklensi 3 itu tidak beraturan ya, atau kadang-kadang orang juga sering sebut itu banci gitu ya, tapi memang tidak beraturan dia gitu ya. Baik. Kita lihat contoh-contoh ya Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk melatih ya. Oh, ini tulisannya cukup pas ya. Tis apostolis. Nah, kalau tis apostolis itu dia masuk kasusnya apa dia Bapak Ibu? Ingat, tis apostolis, kalau dia untuk untuk nominatif dia ho ya. Untuk datif dia to, untuk genetif dia ton atau tu. Kalau tis jamak. Tos, tis apostolis. Apostolis ini adalah rasul gitu ya. Tis apostolis. Tis apostolis. Tis apostolis. Itu masuk apa dia? Apakah dia kasusnya Jamak. Datif tuh. datif? Datif. Datif bentuk Jamak. 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 Ya. Terus untuk i, Oi. Singular nominatif. singular Nominatif, Pak. Nominatif. nominatif. Ya. I ini Oi. Singular nominatif. Kata hidup Jamak itu Pak. Jamak singkat. Nominatif saya jamak. nggak tahu apa. vokal. Nominatif jamak. Hoi jamak, nominatif jamak. Nominatif Ya. jamak. Kalau i, ini t itu apa? Allah, ya. Kalau tite, ite berarti Allah atau dewa-dewa gitu ya Bapak Ibu ya. Dewa-dewa, Allah dewa-dewa gitu ya. Berarti dia i ini bentuk apa dia? Nominatif, akusatif? Nominatif. Nominatif. Nominatif, plural. Plural. Gitu ya. Terus ton, teon. Ton, teon. Singular akusatif. Singular akusatif. Ton ini singular? Genitif plural. Iya, Genitif. plural ya. Kalau untuk yang singular yang ini Bu Evelyn. Betul, ini, betul. Ya. Plural genitif ya. Iya, dia Plural pakai genitif. omikron ya. Perhatiin ini ada omikron ya. Sedangkan untuk yang jamak dia pakai omega. Gitu ya. Tapi bunyinya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma perbedaannya di situ ya. Oke, sekarang tus apostolus. Akuntatif. Kasusnya apa nih? Singular akusatif.
Singular Asustatif. akusatif. Akusatif. Iya, Singular akusatif, akusatif. akusatif, Jamak. Singular. Jamak. Plural. plural. Plural itu jamak. Kalau singular itu Tunggal. tunggal gitu ya, Bu Evelyn ya. Oke, sekarang ini. Sama. Antro, Terus. antropo. Terus. Itu apa nih? Datif. Singular. Datif. Singular Datif, datif. Singular datif, datif. singular itu ya. No. Kalau ini antrope, antrope, Vokatif. Terus. iya, vokatif ya. Antrope gitu. Ho antrope gitu ya. Terus lagi. Tus, artus. Artus itu roti ya. Dari kata artos. Tus, artus. Akusatif. Jamak. Plural akusatif. Akusatif, Plural plural akusatif. atau jamak ya. Jamak. Oke, sekarang ini. To, arto. Datif. Singular. Singular Ada datif. datif, singular Singular ya. datif. Datif. Terus ti artis, tis artis, Singular Plural datif. 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 ya plural Plural datif. datif. Ton nomon. Nomon itu Singular nomos, dari akusatif. kata nomos. Singular akusatif. Singular, Akusatif. ya. Tus, nomus, Jamak. Itu. Akusatif. Plural. Plural. Akusatif. akusatif, Plural plural ya. akusatif. Plural akusatif. Tus, nomus. Kalau Bapak Ibu kalau ada seperti ini, ada ini kan iota Sanskrit ya. Ini iota Sanskrit. Biasanya kalau ini ada ini itu merujuk kepada datif tunggal ya, ada iota Sanskritnya gitu ya. Itu merujuk kepada datif tunggal gitu ya. Oke, ya, ini ya. Nanti kita belajar mengenai feminim ya, sekilas. Untuk maskulin itu pakai ho untuk nominatif, feminim dia hi, sedangkan netral dia atau neuter dia to, gitu ya. Misalnya antropos, ya, antropos, o antropos, on antropon, tu antropu, to antropo. Untuk nominatifnya plural i antropi, tus antropus, ton antropon, tis antropis. Ya, untuk bentuk apa namanya feminim kardia ya, i kardia hati ya, tin kardian, tis kardies, tis kardia. Terus untuk bentuk jamaknya I. kardia, Iya. tas kardias, ton kardion, Karton. tes kardies, gitu ya. Kalau untuk netar dia apanya untuk nominatif dia Ergo. artikelnya to ya. To ergon. To ergon. Tu ergu. To ergo. Ta erga. Ta erga. Ton ergon. Tis ergis. Ya. Jadi nanti kita step by step mengenai belajar mengenai deklensinya, deklensi 1 sama deklensi 2 ya. Oke, kita belajar mengenai kata benda. Maaf, kata benda sudah, kata sekarang kita kata kerja ya, torima atau tarimata bentuk jamaknya ya. Kata kerja ya itu memiliki 5 unsur gramatika di dalamnya gitu ya Bapak Ibu ya.
itu ada poisnya, ya. Terus yang kedua dia ada personalnya, dan yang ketiga dia tensisnya atau waktu. Terus yang keempat dia ada mood-nya, ada mood, ya. Terus yang kelima dia ada jumlah, ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kata kerja Ibrani itu, satu kata kerja dalam Yunani itu dia di dalamnya sudah memiliki 5 unsur, ya. Jadi untuk menjelaskan satu kata kerja Yunani perlu satu kalimat, begitu ya, kira-kira ya. Jadi itu ya. Dan memang perubahan-perubahan kata kerjanya itu juga sangat tergantung kepada yang 5 tadi, gitu ya. Untuk present aktif indikatif itu ya, aku melepaskan, ya, aku sedang melepaskan gitu ya. Artinya present aktif indikatif itu ya suatu tindakan yang nyata gitu ya, tindakan yang nyata gitu ya. Jadi itu maksudnya indikatif gitu ya, present aktif indikatif gitu. Contohnya Leo, ya, Leo, aku melepaskan. Ini orang pertama, tunggal. Terus Lis, engkau melepaskan. Orang kedua, tunggal. Li, ia melepaskan. Orang ketiga, tunggal. Ya. Tapi kalau dia untuk bentuk jamak, kami atau kita, li yomen. Ya, kami melepaskan. Dari kata li. Ya. Terus kalian melepaskan lite. Terus untuk mereka melepaskan liusin. Ya, liusin. Jadi untuk rumusannya gini ya. Maaf ini ada coretan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk li itu ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini namanya stem atau kata dasar ya, kita gambarkanlah kata dasar ya, tapi bukan kata dasar ya, atau bukan sores juga kita katakan tapi kurang tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya bisa digunakan oleh bahasa Yunani saja gitu ya, li gitu ya. Li itu inilah stemnya. Dari li ini dia berubah sesuai dengan subjeknya gitu ya. Untuk orang pertama ya, dia pakai omega di belakang dia ya, menjadi Leo. Ya. Terus untuk orang kedua tunggal, dia akhirannya is. Dari ini tadi apanya stemnya menjadi lis ya. Liis kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dalam Yunani itu kan tidak boleh atau tidak boleh menyebutkan 2 kali double untuk vokal gitu. Sama dengan konsonan juga mereka tidak suka menyebutkan 2 kali. Jadi bacanya lis gitu aja gitu ya. Kecuali ada apanya diareksinya gitu ya. Lis gitu ya. Terus untuk orang ketiga dia akhirannya i itu ya, menjadi li. Lis, li. Leo, lis, li. Gitu ya. Leo, aku sedang melepaskan. Kata Leo ya, dia sudah ada tadi 5 unsur tadi. Yang pertama tadi apa namanya? Orangnya, ya, orang pertama itu ya. Terus dia udah ada jumlahnya, tunggal, ya. Terus udah ada dia poisnya. Poisnya itu aktif ya. Kita sudah belajar mengenai pois, ada aktif, ada pasif dan middle gitu ya. Ini sudah ada poisnya ya. Terus dia sudah ada waktunya, kalanya, sekarang atau sedang berlangsung. Jadi untuk lebih tepatnya ini, Leo, aku sedang melepaskan, gitu ya. Karena dia bentuk present aktif indikatif.
sesuatu tindakan yang dikerjakan sekarang atau nyata sekarang gitu ya. Nah, seharusnya dia ini aku melepaskan atau aku sedang melepaskan karena ada waktunya tadi ya. Jadi satu kata kerja ini sudah memiliki 5 unsur. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua tadi untuk orang kedua list. Di sini engkau tunggal, Anda sedang melepaskan. Itu ya. Engkau sedang melepaskan. Ya di sini engkau ini udah ada personnya. Orang pertama tadi orang pertama bentuknya tunggal, voice-nya sudah ada dia jadi aktif ya. Terus ada kalanya bentuk present itu ya. Terus ada modusnya indikatif atau PAI gitu ya, present aktif indikatif gitu ya. Jadi satu kata kerja ini sudah memiliki 5 unsur tadi ya. Yang pertama itu orangnya, yang kedua itu jumlahnya, yang ketiga itu voice-nya, yang keempat itu modusnya, yang kelima itu waktunya atau tensisnya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku ya, penggunaan waktu dalam bahasa Yunani itu tidak mutlak karena dalam Yunani itu lebih ke aspek tindakannya gitu ya, lebih ke tindakannya ya. Oke. Untuk yang jamak ya, orang pertama dia akhirannya omen ya, menjadi liomen ya, kami sedang melepaskan. Terus orang kedua jamak et, jadi dia liete, kamu sedang melepaskan. Terus orang ketiga jamak usin ya, liusin ya. Jadi ini ada ni ya di tanda kurung, dia kalau di depannya nanti ada huruf vokal dia menjadi liusin, tapi kalau di depannya dia ada konsonan dia menjadi liusi gitu ya. Jadi tidak perlu ni-nya ini, n-nya ini ya. Jadi liusi gitu ya. Karena dalam bahasa apa namanya Yunani itu vokal dengan vokal tidak boleh ketemu begitu ya. Demikian juga konsonan dengan konsonan seperti itu. Oke. Dari kata lego tadi ya. Sekarang kata lego ya. Saya sedang berkata gitu ya. Saya sedang berkata. Terus legis itu kamu sedang mengatakan. Legi dia sedang mengatakan. Legomen kami sedang mengatakan. Legete kalian sedang mengatakan. Leosin mereka sedang mengatakan. Ya, jadi leg ini itu namanya tadi stem. Ya, Bapak Ibu ya. Stem gitu ya. Ya seperti kata dasar lah, tapi tidak kata dasar seperti itu ya. Agak susah ya. Karena hanya digunakan oleh dalam bahasa Yunani gitu ya. Untuk O ini menunjukkan saya atau personnya. Jadi namanya dia personal ending gitu ya. Personal ending ya. Lego, O, dia berarti itu saya gitu ya. Is, itu kamu. I, dia berarti dia mereka, dia tunggal ya. Omen itu kami. Et itu kalian. Usin itu mereka. Itu ya. Jadi itu penggunaannya ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kata kerja dalam bahasa Yunani sudah memiliki 5 unsur ya. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh ya untuk kata-kata berikut ya. Seperti misalnya Leo melepaskan, Grapo itu menulis ya. Aku mendengar, Blepo melihat, Lego berkata, Pistepo percaya, Siteo mencari, Eho memiliki, Agapau mengasihi,
pero, membawa, ya. Oke. Kita lihat contohnya ya. Untuk bentuk Oke, maaf sebentar. Ini. Oke, sekarang kita lihat prakteknya. Untuk kata list ya, di mana tadi ada 5 unsur dalam kata kerja, dia untuk personnya apa dia ini Bapak Ibu? Personalnya. Orang pertama, orang kedua, list. Apa? List. Dipelajari dulu dong. Kamu ke toko besi yang cerdas itu. Yang kedua. Pelajari berapa? List. Yang rusak. Orang kedua, single. Ya. Singular. Ya. Ngonek guys longgar ya. Kalanya, kabari ya. Waktunya sekarang. Kalanya sekarang. Terus untuk poisnya aktif. Iya, aktif. Kita masih belajar aktif ya. Aktif ya. Aktif. Untuk modusnya indikatif ya, masih kita indikatif ya. Belum ke imperatif, substantif, belum ke subjungtif ya. Kita masih imperatif. Jadi oleh karena itu ini orang pertama, orang kedua itu aja dulu ya. Karena memang tapi ingat ya, dalam satu kata kerja itu udah ada 5 unsur gramatikanya, begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang lite. Ini untuk orang keberapa nih? Orangnya apa Jamak nih? kedua. Kedua. Jamak kedua. Jamak kedua. Kedua jamak. Orang kedua plural. Itu ya. Ya. Oke. Terus grafi. 3 singular. Single. Orang ketiga singular. Orang ketiga singular. Ya. 3 singular. Jadi ini tadi list itu tadi 2, orang kedua singular. Berarti li tadi Leo. Leo tadi apa artinya Leo? Apa? Lupa. Melepaskan. Melepaskan. Iya, membebaskan ya atau melepaskan ya. Jadi ini kalau melepaskan dia orang kedua tunggal berarti kamu sedang melepaskan. Ya. Lepaskan. Kamu sedang melepaskan. Gitu ya. Melepaskan. Ya. Untuk ini liete, dia tadi orang kedua plural. Dia. Dia sedang melepaskan. Dia sedang melepaskan. Orang kedua, orang kedua. Kalian. Engkau. Kamu sedang melepaskan. Kalian sedang melepaskan gitu ya. Terus untuk grafi. Grafi tadi itu menulis ya, grapo dari kata grapo, grafi. Single ketiga. Orang ketiga tunggal ya. Ketiga tunggal. Berarti dia bahasa Indonesianya jadi dia sedang melepaskan. Dia sedang melepaskan. Gitu ya. Terus yang ini grafis itu orang kedua tunggal. Grafis. Jadi artinya bahasa Indonesia kamu sedang melepaskan. Iya. Oh bukan, grafi itu apa? Grapo. Menulis. Ya. Berarti kamu sedang menulis. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi satu kata kerja itu harus dibuat dalam satu kalimat dalam bahasa Indonesia, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Dalam bahasa Inggris. Sekarang akusin.
Akusin. Ini orang keberapa nih? Yang ketiga plural. Orang Jamak. Ketiga Ya. jamak. orang ketiga jamak ya. Iya. Akusin itu itu mendengar. Mendengar. Di dalam bahasa Indonesia jadi artinya Mereka sedang mendengar. iya, mereka sedang mendengar. Akui. Akui. Orang ketiga singular. Dia sedang mendengar. Jadi apa dia? Dia sedang Mendengar. Nah, sekarang ini kata blepo. Blepo itu Melihat. ya dari kata blepo ya. Blepete. Ini orang keberapa? Kedua jamak. Kedua jamak. Kedua Ya, plural. jadi dalam bahasa Indonesia dia jadi Kalian. Kalian sedang membaca apa? Melihat. Iya, blepo melihat. Ya memang saya ngerti ya karena kita belum hafal namanya perbendaharaan katanya. Iya, belum hafal bener Pak. Belum begitu hafal. Terus untuk blepo. Satu singular, orang ya, pertama singular. tunggal. Saya sedang melihat. Iya, saya sedang melihat. Gitu ya. Saya sedang melihat. Sekarang untuk Lego kedua dari jamak. kata Lego. Dua jamak Orang itu kedua jamak. Legete. Orang kedua Jamak. jadi apanya itu bahasa Indonesianya? Kalian sedang melihat. Kalian sedang melihat. Lego itu apa Lego? Lego baca ya. Berkata ya. Berkata. Kalian sedang berbicara. Berkata. Kalian sedang berbicara. Sedang mengatakan. Leo. Mengatakan. Ini tadi kata-katanya betul ya? Yo. Akuo mendengar, blepo melihat, Lego berkata, pistepo percaya, siteo mencari, eho memiliki, agapo mengasihi. Pero membawa. Oke. Oke, sekarang kata tadi ini ya. Ya. Tadi legete ya. Gitu. Jadi dia tadi legete tadi apa dia? Plural. Betul ya? Ya. Nah, jadi dia Lego itu tadi berkata. Jadi dalam kalimatnya kalian sedang berbicara, berkata. Iya, kalian sedang bicara atau kalian sedang berbicara. Untuk legis. Kedua single. Kamu sedang berbicara. Kamu sedang berkata. Iya, sedang berkata. Sekarang pistepo. Pertama jamak. Memberkati. Pertama jamak. Pertama jamak berarti mana tadi? Pistepomen. Iya, pistepomen ya, pistepomen. Ketiga jamak. Plural Satu pertama. Satu jamak. Satu jamak. Jadi artinya kami
sedang Kami sedang memberkati atau Memberkati. Pistepo kami tadi sedang percaya ya. Kami sedang percaya. Oh, Gitu percaya. ya. Kami percaya. Tapi kalau Kami dalam bahasa percaya. Indonesia kan kami sedang percaya kurang pas gitu Ya, ya. kami Tapi secara percaya. gramatika memang harus gitu. Kami sedang Oke. percaya atau kami Nestepo. percaya. Kami. Terus pistepi. single ketiga. Single ketiga. orang ketiga ya. Dia Tiga. Dia Singular. sedang percaya. Iya, dia sedang Dia percaya. Dia Iya. percaya ya, Pak. Percaya. Atau dia sedang percaya gitu ya. Percaya. Karena ada kalanya, ada waktunya lebih baik kita bilang sedang aja gitu ya. Oke, Karena ya dia sedang percaya. ya. Terus ini Titik. ZT. Tiga singular. 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 Tiga singular. Dia Iya. sedang Dia percaya. percaya. Dia apa JT? Mencari tadi JTO ya. Dia sedang mencari. Iya, dia sedang mencari. Kalau ini JTO? Dia Saya sedang mencari. Saya sedang mencari. Ehomen. Kami kami sedang apa itu? Miliki. Oh, kami sedang Kami memiliki. Kami sedang memiliki. Kami Ya. sedang memiliki. Pak, yang bawah enggak kelihatan, Pak. Dikecilkan sedikit, Pak. Diturunin lagi, Pak, dikit ya. Yang bawah kepotong. Kalau di apa karena pool ini saya jadi nggak bisa naik turun gitu. Oh ya, udah penuh ya Pak, jadi nggak Ya, bisa udah turun penuh ya. nih ya. Udah full. Kecilkan Full sedikit extend. gambarnya, Pak. Jadi nggak bisa. Udah full dia nggak bisa Iya, full persentase extend. jagi. Nggak bisa. Oke. Eho. Sedikit, Pak. Saya. Eho tadi memiliki ya. Berarti saya sedang memiliki. Saya sedang memiliki. Kalau ini Kalian memiliki. Mengasihi. Iya. Second. Agapo dari kata agapo ya. Dia Agapate. Mengasihi ya. kamu Kalian sedang mengasihi. T itu iya, kalian sedang mengasihi. Agapas. Kamu sedang mengasihi. As. Apa ya? As. Istirahat ya? Apa? Akhiran as. Enggak Is, ada. ya dari is. Is. Oh. Berarti kamu sedang mengasihi. Kamu sedang mengasihi. Ya. Oh, di saya ini terlalu besar ya apanya ya. Mungkin dikasih kecil sedikit, Pak, supaya bisa kelihatan bawahnya. Tapi udah apa ini udah full. Ya plus minus di atas itu bisa dikurangi. Ya. Jadi apa disebut? Lu besar di saya ini. Saya stop dulu. Tetap aja besar ya, penuh.
Oke, baik Bapak Ibu, ya kita lanjut saja, ini terlalu besar sini apanya layarnya ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk orang pertama tunggal dia akhirannya O, ya personal endingnya itu O, ya. Untuk orang kedua is, untuk orang ketiga I, untuk orang pertama jamak omen, untuk orang kedua jamak et, untuk orang ketiga jamak dia sin, osin, ya, usin, ya Bapak Ibu ya. Ya seperti lis, liete, ya. Oke. Tadi dia Menulis, mendengar, melihat, berkata. besar ini apanya ini, sebentar saya setting dulu. Ini kalau gini kekecilan ya Bapak Ibu ya. Ya, pas kelihatan. Oh, jadi besar lagi. Settingannya ini sebentar Bapak Yang Ibu. tadi Pak, yang kedua bagus, udah pas itu Pak, yang kedua. Layar yang kedua tadi bagus Pak, di kotak itu. Kita bisa besarkan sendiri di layar kita. Alfa, beta, gamma, Ya. Ini Ya, bagus. ini kelihatan PPT. semua Pak. Ya, Ini bagus, kelihatan Pak. semua. Terus di screen slideshow. Slideshow nanti dia besar, dia jadi slideshow. Ya segini aja Pak. Nanti kita Udah besarin bagus, bisa masing-masing dari diperbesar layar sendiri. masing-masing bisa kan Pak? Iya, betul. Kepotong. Ya, turunin Pak. Saran. Soalnya jadi habisin dulu-duanya. Mama nggak mau bilangnya. Oh ini kebesaran di sini. Ya, ini kebesaran Pak. Dikecil di ya. Kebesaran semua ini. Nggak usah di slideshow, Pak. Ya. Dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini pas Pak, kelihatan semua. Oke, untuk present aktif indikatif dia tadi O ya. Tapi untuk pasifnya nanti kita belum belajar di sini ya. Oke. Beraktif. Aktif. O. Untuk kedua tadi is. I. Omen. Et. Ya. Jadi ini ya. Pistepo. Saya percaya atau saya sedang percaya. Pistepis. Kamu sedang percaya. Pistepi, ya sedang percaya. Pistepomen, kami sedang percaya. Pistepete, kalian sedang percaya. Pisteposin, mereka sedang percaya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk aktif indikatif. Oke, kita lihat contoh-contohnya lagi. Oke. Mungkin ya diulang itu yang
yang 46 itu, Pak. Karena bagian terakhir tadi tidak kelihatan. Yang slide 46. Oh, yang ini ya, Bapak Ibu ya. Oh ya, ini ya, belum apa tadi kelihatan ini. Ya. Maaf. Kok bisa gini ya, apanya settingannya nih? Mungkin salah settingnya. Iya. Tadi sudah bagus Pak dosen tadi yang tadi. Oke. Sekarang tadi ini agak pas tadi udah ya. Agak apa Peris ini tadi apa Peris? Bawa, pero, dari kata pero. Membawa. Nah, berarti ini orang keberapa ini? Orang kedua tunggal. Single. Orang kedua tunggal. Tunggal. Berarti dalam bahasa Indonesia menjadi kamu sedang membawa. Gitu ya, sedang Bapak Ibu membawa. Ya. Ya. Terus untuk ini dari kata pero juga. Ya. PRT. Dua jamak. Kedua jamak. Berarti kalian sedang membawa. Itu ya. Sojusin. Dari kata sojo itu menyelamatkan ya. Mereka sedang menyelamatkan. Ya, mereka sedang menyelamatkan. Sojomen. Kami. Ya, kami sedang menyelamatkan. Oke, saya hapus dulu. Ini latihan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini apa kelihatan udah ya? Ini ya. Jitusin. Mereka saya sedang mereka mencari ya, dari kata siteo. Siteo mencari. Mereka sedang mencari. Mereka sedang mencari. Oke. Baik. Terus ini echo itu memiliki ya. Echo memiliki, agapo mengasihi, pero membawa, sojo menyelamatkan ya. Jadi kalau kita buat konjugasinya echo, ehis, ehe, ekomen, ehete, ekosin. Eko memiliki, berarti kalimatnya saya sedang memiliki. Terus ini kamu sedang memiliki. Ini mereka sedang memiliki. Kalau ini mereka sedang memiliki. Ya, ini exit. Ini kok mereka ini? Kami ya. Kami sedang memiliki. Ya. Mereka sedang memiliki. Kalian sedang. Kalian apa mereka? Kalian ya. Kalian sedang memiliki. Ya. Terus ini mereka ya. Mereka sedang memiliki. Ya. Jadi supaya lebih lancar harus diulang-ulang Bapak Ibu ya. Ya. Oke, sekarang kita coba latihan lagi ya Bapak Ibu ya. Mereka mengasihi. Mereka sedang mengasihi. Sedang mengasihi. Men apa men? Kami sedang mengasihi. Iya, kami sedang mengasihi. Itu ya. Oh iya, belakangnya ya Pak. Oke. Ya. Kalau ini agapa? Iya Pak, lupa. Ya harus nyontek lagi catatannya Pak.
Saya mengasihi. Kamu sedang apa? Bukan saya Apa mengasihi. dia? Apa namanya untuk dua plural ya? Oh, dua plural mereka Kalian kalian sedang sedang mengasihi. mengasihi. Kalau agapas kamu mereka kamu sedang mengasihi. Kamu sedang mengasihi. Saya sedang mengasihi. pero ini membawa. Kalau ini Kalian sedang membawa. Kalian sedang membawa. Kami sedang membawa. Iya, kami. Kami sedang membawa. Kalau ini peri Tanggal ketiga. saya ketiga single. Iya. Dia sedang membawa. Sedang membawa. Dia sedang membawa. Kalau ini Kamu. dia baru itu dia sedang membawa. Gitu ya, Bu ya. Ya. Sojo itu menyelamatkan ya. Ini jadi apa dia nih? Soji. Dia sedang menyelamatkan. Iya. Sebentar. Kami sedang Ini mereka sedang menyelamatkan. Sojusin. mereka sedang menyelamatkan. Iya, mereka sedang menyelamatkan. Sojete Kalian ya. Iya, Kalian sedang menyelamatkan. Udah apalah lancar ya. Ya. Ego memiliki. Ego, egis, ehi, ehomen, ehete, ekosin. Ya. Agapau mengasihi, agapo ya. Agapo, agapas, agapa, agapamen, agapete, agaposin. Pero, peris, peri, perosmen, peromen, perete, perosin. Sozo. Kalau ini apa namanya ini Jita ya. Kalau Jita dia di tengah dia jadi gadget ya Bapak Ibu ya. Sotjo gitu jadinya bacanya ya. J ya jadi Jo. Sotjo gitu ya. Kalau dia di apa? Di apa namanya? Tengah. Sojo. Kalau di apa dia di depan dia jadi jet gitu ya. Ojo. Menyelamatkan. Joyce. Sekarang meno itu tinggal, menetap, ya. Itu sedang menetap. Meno, saya sedang menetap. Kalau apa namanya, kalian sedang menetap. Menete ya. Iya, menete. Kalian sedang menetap. Kalau mereka sedang menetap. Menosin. Kalian mereka sedang menetap. Kalau saya sedang menetap. Meno saja. Ya meno, kok sampai bingung ya? Memangnya enak dikerjain gitu katanya.
Oke, jilo. Jilo itu bisa bersemangat, bisa cemburu gitu ya. Dari kata jilo ini kata jealous gitu ya dalam bahasa Inggris Oke. ya. Ya, jealous dari kata ini apa? Oh, dari kata Yunani. Jelo. Jelo. Kalau saya cemburu, Jelo. bahasa Yunaninya? Jelo. Jelo. Apa? Zelo. Jilo. Ya, jilo lah gitu ya. Jilo. Makanya jilo. Jelo. Pakailah. Jilo. Ya. Kalau dia cemburu, Jelois. Jelois ya. dia apa? Tunggal ya. Dia tunggal cemburu. Tiga tunggal. Zeli. Iya, jeli. Kalau kami cemburu, Kami. Didasko itu mengajar. Didasko itu mengajar ya. Saya mengajar. Saya sedang mengajar. Kalau kalian sedang mengajar, Ya, didaskete. didaski. Kalian sedang mengajar. Kalau mereka ya, didaskete kalau mereka ya, Pak. Kalian Iya, jadi dia jadi disingkat jadi gitu ya. Nggak selalu ya. Didaski ya. Nggak selalu pakai kete. Didaskete lah. Terus kalau mereka sedang mengajar. Didaskusin. Saya sedang Didasko. Dalam bahasa Yunani untuk akar kata atau sores itu dari orang pertama tunggal ya. Kalau dalam bahasa itu orang ketiga tunggal. Maaf, bahasa Ibrani ya. Itu bedanya ya. Kalau bahasa Ibrani itu orang ketiga tunggal itu dari situ soresnya akar katanya. Jadi artinya gini ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nanti melihat kamus dari akarnya, kalau untuk Yunani itu kan dari orang pertama tunggal. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani orang ketiga tunggal. Kalau dalam Inggris bentuk kata kerja present. Itu ya, bukan yang past tense. Seperti itu caranya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kata Taumazo. Kagum, heran ya. Saya sedang heran, saya sedang kagum. Saya sedang mengagumi gitulah ya. Kalau apa? Kamu sedang mengagumi? Bukan Tomasoa ya. Tomasoa. Tadi Bapak. Saya aku yang dari daerah Kalau kalian
Tomasete. 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 Stereo. Tomasete. Tomasete. Kalau alfa ketemu imikron bacanya jadi apa Bapak Ibu? Apa? Pak. Tomaso. Tomase. Kalau alfa ketemu imikron bacanya jadi A sama I jadi E. Oke, kalau belum tahu kita lihat ya Bapak ya. Supaya jadi jangan af, ada jadi af. Bacanya iya, jadi up gitu ya Bapak Ibu ya. Af. Jadi up begitu ya. Af. Alfa ketemu imikron. Up. Iya, jadi up gitu ya. Jadi bacanya jadi apa tadi? Taf. Mana tadi Pak? Belum ada tadi. Slide berapa tadi ya Bapak Ibu? Taf. Waduh. Sertus del. Nah, bukan. Oh ini ya. Nah, iki. Bukan. Bukan Iya, Pak. betul. Iki betul tuh. Tomaso itu ada. Mana? Tomaso. Oh iya, Tomaso ya. Jadi bacanya jadi apa tuh? Tafmaso. Iya, Tafmaso. Ya. Ini jadi Tafmaso. F gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi taf. Seperti apa? Evangelion gitu ya. Evangelion gitu kan tulisannya kan? Evangelion. Ini Tafmaso. Tafmaso. Oke, sekarang untuk kalian kagum, kalian sedang kagum, apa itu? Kalian. Masuk. Tamazete. Tap ya bacanya tap ya. Tamazete. Kalau mereka sedang kagum. Tasmasutin. Kalau dia tulisannya Tamasin. Tamasutin. Kami, kalau kami Tasmasomen. Kalau ini tadi bacanya Tafmausin ya. Tafmausin. Kalau kami kagum Tafmaumen. Tafmaumen. Oke, sekarang kata berikutnya ya. Ini supaya apa ya? Untuk kata ini bacanya jadi apa nih Bapak Ibu? Perisco. Apa bacanya Bapak Ibu? Hurisco. Frisco. Epsilon kata ketemu epsilon jadi F gitu ya. Frisco. Menemukan. Kalian sedang menemukan.
Epriskoven. Epriskete gitu ya. Epriskete. Ya, kalian sedang menemukan. Kalau dia tunggal sedang menemukan. Epriskis. Ya, Epriski. Kalau kami. Epriskis. Kalau saya. Frisco. Oke, kata yang terakhir ini. Sama. Ini bacanya jadi apa Bapak Ibu? Tereo. Ini ita ini i. Oh iya. Tireo. Kalau saya menjaga. Tireo. Kalau kalian menjaga. Tirete. Iya Pak ya, bacanya iya. Ini ita. Jadi tirete. Ada tirete gitu ya. Tirete. Mereka ya Bapak Ibu ya, mengkonjugasinya. Ya, jadi ini untuk seperti apanya ya tabelnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi kita belum belajar ke bentuk pasifnya, kita masih di aktif ya. Oke. Bapak Ibu ya. Oke. Jadi yang merah ini itu menunjukkan personal endingnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu menunjukkan personalnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan untuk subjeknya itu di depan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau di dalam bahasa Yunani dia menjadi samping ya, di belakang ya. Tapi memang kalau beda dengan bahasa Yunani, kalau bahasa Yunani itu bahasa Ibrani itu lebih banyak lagi. Kamu laki-laki dengan kamu perempuan itu beda gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka laki-laki dengan mereka perempuan beda lagi gitu ya. Kata kerjanya juga beda gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kamu laki-laki perempuan itu sama. Mereka laki-laki perempuan tetap sama begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris berbeda kan gitu ya Bapak Ibu ya. He dengan she. Oh enggak, sama ya. Untuk kata kerjanya tetap sama. Dia laki-laki dengan dia perempuan sama gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya Pak dosen. Iya, silakan Bu. Iya, yang tadi mengenai personal ending yang singular kedua sama plural kedua, itu selain ace tadi juga pakai as ya Pak ya. Contohnya agapas tuh. Terus juga yang et pakai agapa. Itu apa perbedaannya Pak? Oh ya, nanti kita belajar itu kata kerja berkontraksi ya. Minggu depan mungkin kita belajar kata kerja berkontraksi. Di mana nanti misalnya seperti misalnya kalau dia akhiran a ya, a tambah e dia menjadi a
Kalau A plus EI alfa epsilon dengan iota, dia berubah atau berkonstruksi nanti menjadi A, terus ada apanya, apa namanya, iota sanskripnya, begitu ya. Nanti kita belajar itu mengenai, kalau nggak salah minggu depan lah kita belajar itu. Namanya itu nanti kata kerja berkonstruksi dari omega gitu, O dengan omikron dengan omega gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya berakhiran kata kerja itu E dari stemnya, kalau dia ditambah nanti EI atau ET, dia berkontraksi menjadi I gitu. Nanti ada itu ya, ada. Ini kan kita masih belajar yang bentuk apa kata kerja berakhiran omega gitu ya. Berakhiran O gitu ya. Jadi nanti ada itu Ibu Ayu ya, kata kerja berkonstruksi gitu ya. Jadi ini masih simpel. Nanti ada itu perubahan-perubahannya itu nanti misalnya O tambah dia nanti EIS atau OU dia berubah jadi ini gitu. Ya. Itu ada nanti. Baik Pak, terima kasih Pak dosen. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini kata benda juga kan nanti kita juga belajar mengenai apa deklensi 1 sama deklensi 3 kita belum ya, masih deklensi 2 maskulin. Belum apa feminim sama netral belum ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi ada saya buat untuk tugas ya, mana ya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Mau tanya Pak dosen? Iya, silakan Pak. Itu kalau kata benda itu Pak, yang tadi Bapak jelaskan itu tentang penyisipan singular sama plural itu di belakang ya Pak ya? Kata kerja ya? Ya, kata kerjanya. Iya, di belakang. Namanya itu personal ending tadi. Oh. Jadi dia apa? Di belakang. Suffix dia. Suffix. Kalau bahasa Inggris bentuk pertama kedua kan ed suka ada atau kata kerja beraturan gitu ya Pak ya. Tapi kalau ini di belakang juga ya, yang untuk belakang Yunani. dia semua. Oh ya, oke. Makasih Pak. Tapi kalau di bahasa Yunani itu udah menjadi subjek ya Pak? Iya. Jadi artinya selain dia kasih kata di belakang itu juga selain dia jadi subjek itu. Nah, ada subjeknya jadi juga subjek. ya Pak ya. Subjek, jadi kata kerja. Jadi dalam satu kata, satu rangkaian itu udah mencakup subjeknya, kata kerjanya, waktu, sama bentuk dari orang pertama sampai orang ketiga tunggal, plural. Terus yang berikutnya, jadi poinnya banyak ya Pak ya? Iya, satu kata kerja itu sudah memiliki 5 unsur gramatika tadi. Iya, ya. iya. 5 unsur ya Pak? 5 unsur ya? Ya, kalau kata benda juga memiliki 4 atau 5 juga kan tambah artikelnya. Benda juga. Minggu lalu kalau saya nggak ikut Pak dosen, jadi saya baru ikut. Karena pelayanan ke Subang. Oke. Jadi tambah pengertian dan wawasan. Ya ini ya Bapak Ibu ya, jadi kata kerja itu sudah memiliki 5 unsur gramatika ya. Yang pertama pois gitu ya. Terus yang kedua tensis atau kala,
Terus Waktu, yang itu kala waktu, terus jumlah orangnya, jumlah orang, itu ya, personalnya, mood, itu kalau mood itu apa ya? Aktif indikatif gitu ya. oh, Ada nanti imperatif gitu ya, ada optantif, ada subjungtif gitu ya. Itu kata moodnya. Kalau moodnya. untuk imperatif itu kan untuk perintah begitu ya. Ya, Kalau untuk ya, subjungtif itu bersyarat, optatif itu berharap gitu ya. Oke. Jadi gitu. Jadi satu kata kerja dalam bahasa Yunani itu udah memiliki 5 unsur. Tapi kalau untuk kata benda, dia sudah memiliki 4 ya. Jumlah, orangnya, terus kasusnya, terus satu lagi apa lagi itu ya? Kasus waktu, moodnya Pak. Modus. Iya. Modus. Kalau di kata benda ya Pak? Ya. Jadi kata benda ada 4 unsur, kalau kata kerja 5 ya Pak? 5. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini untuk kata benda ya. Pertama kasus, jenis kelamin, jumlah, deklensi, sama jenis artikel. kelamin ya, jenis kelamin ya. Oke. Jenis kelamin dalam bahasa Yunani ada 3. Ya. Apa itu Bapak Ibu ingat? Maskulin, feminin, netral. Iya, netral. Kalau dalam bahasa Ibrani hanya 2, maskulin dan feminim, itu ya. Tapi sangat berpengaruh gendernya gitu ya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani tidak begitu. Deklensi, infleksi, perubahan infleksi sesuai dengan apanya ya. Kasus itu ada 5. Apa itu? Kasus, nominatif, datif, genitif, akusatif, vokatif. Iya, ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kata benda itu terdiri dari 5 unsur dan ada kasus. Dan kasus ini terdiri dari 5. Jenis kelamin terdiri dari 3. Jumlah ini terdiri dari 2, jamak dan tunggal. Deklensi ini ada deklensi 1, deklensi 2, dan deklensi 3. Oh, iya. Artikelnya terdiri dari berapa? Untuk nominatif O, tunggal. Untuk akusatif U, on. Untuk akusatif dia U. Untuk datif dia to. Itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nanti untuk artikelnya itu sangat-sangat penting nanti ya dalam penerjemahan. Jadi itu tidak boleh diabaikan, itu sangat penting nanti ya. Dia sangat mempengaruhi nanti struktur gramatika dalam satu kalimat. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Terus kalau kata kerjanya tadi ada 5 unsur apa aja Pak ya? Biar mau dicatat. Belum di capture aja Pak. Di capture baru catat ulang. Oh. Di capture baru catat ulang. Hitung-hitung belajar lah. Iya. Yang mana Pak ya? Ini ya? Bentar. Tadi yang awal. Kata benda. Kata kerja. Ya. Nah, kata kerja. Ya. Ini tolong di actionin. Kata kerja terdiri dari 5 unsur gramatika. Itu ya. Pois. Poisnya itu ada 3. Apa itu Bapak Ibu ingat? Pois. Aktif. Ya, ada apa? Novati pasif dan kerja. Aktif, pasif. Pasif, aktif. Middle. Ingat ya middle ya. Oh iya, middle. Kalau kata kerja middle itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kata kerja middle. Apa ya? Kalimat apa pois middle atau kalimat
middle dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat di Indonesia kan kalimat aktif dan kalimat pasif begitu ya. Ya, ya. Nah, tapi dalam bahasa Yunani ada satu lagi itu middle. Middle itu contohnya seperti apa? Kalau middle itu kan subjeknya Iya. sekalian dia objek. Iya. Oh, subjek sekalian objek. Nah, jadi dia dikenai tindakan, ya. Contohnya saya memakai baju saya gitu ya. Saya memakaikan baju ke saya, itu kalimat middle. Kalau saya memakaikan baju anak saya itu kalimat aktif gitu ya. Kalau saya nanti dipakaikan di dalam bahasa apa nanti ada gitu ya. Seperti nanti contohnya ya kan itu kalimat apa middle itu hampir mirip dengan kata kerjanya itu dengan bentuk apa pasif. Oi nanti gitu, oi. Tapi kalau diapakan salah sehingga kan ada penerjemahan itu kurang tepat, Yesus dibangkitkan gitu ya. Seharusnya tidak dibangkitkan, Yesus membangkitkan diri sendiri. Ya, gitu. membangkitkan diri sendiri. Ya. Bukan Itu middle, tapi itu middle, ya, itu middle gitu itu ya. middle ya. Iya, kalau udah salah menerjemahkan kan masa Yesus dibangkitkan gitu kan? Ya. Bagaimana Yesus dibangkitkan? Bagaimana dia membangkitkan nanti orang lain gitu kan? Sedangkan dia aja dibangkitkan gitu. Betul, ya. Jadi dia membangkitkan tapi kalau dirinya secara gramatikanya bukan dibangkitkan, tapi Yesus membangkitkan diri sendiri. Ya. Itu termasuk middle. Tuh, sama dengan kata dalam apa itu ya? Dalam bahasa Yunani nanti LX itu Septuaginta. Ketika kamu makan buah dari pohon kehidupan itu, kamu akan mati gitu ya. Tapi sebenarnya gitu bukan. Kamu akan membunuh dirimu sendiri gitu. Itu bentuk middle. Sama seperti kita misalnya kita sudah ada indikasi penyakit gula gitu ya. Tapi kita dikatakan dokter, jangan makan banyak gula. Nanti kalau kamu makan banyak gula, kamu membunuh dirimu sendiri seperti itu. Bukan langsung mati, tapi membunuh diri sendiri. Gitu ya. Itu namanya middle. Middle voice. Itu ada di dalam kata Ibrani ya. Jadi itu yang sering perlu kita perhatikan dalam penerjemahan gitu ya. Nanti ya, masih panjang. Ini baru present aktif indikatif ini, belum lagi nanti optantif, apa namanya subjuntif gitu ya. Belum lagi tensisnya imperfect, aorist, pluperfect gitu ya. Masih banyak ya Bapak Ibu ya, tapi pelan-pelan bisa ya, bisa. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti kalau kita tambahin semakin jenuh ya, lebih baik ini aja dulu diingat-ingat gitu ya. Tapi untuk PR-nya ya Bapak Ibu ya, PR-nya mana tadi? Ini harus ada PR-nya Bapak Ibu. Nanti lupa ya. Biar nggak tidur nyenyak. Iya, supaya soalnya saya juga dulu belajar pusing gitu kan, supaya jangan saya aja yang pusing Bapak Ibu. Semangat Pak. Semangat. Ditularkan Pak ya. Masa saya aja yang pusing gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, nanti dibuat konjugasinya ya. Kata ini ada 10 ya. Nanti dibuat konjugasinya itu orang pertama itu, orang kedua, orang ketiga, pertama jamak, pertama apa gitu ya. Tapi ditulis tangan ya. Ini cuma 7 Pak. 7 Pak. 7 loh Pak. 7 nih. Iya. Oh di bawah ada lagi. Ini ya. Betul kan ini ya? Iya. Nggak bisa kelihatan semua Pak dosen. Nanti tolong dikirim aja Pak dosen ke atau kasih aja nanti ke Bu Ayu. Kelas guru kelas apa? Ketua kelas kali. Nanti dibagusin. Presentasinya Pak dosen. Iya, ketua kelas saja pusing, apalagi ditambahin lagi ini nanti tambah pusing lagi. Enggak, mungkin bisa Panadol kalau pusing. Sudah jelas kok Pak, ini sudah screenshot. Sudah ya. Oke. Cuma 8 Pak, cuma 8 loh Pak. Enggak semua dapat. Oh ya, nanti saya kirim dah. Iya. Enggak semua dapat. Dikirimnya mana ya? Saya sudah buat tadi, tapi lupa saya filenya ini di mana tadi. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini ya Bapak Ibu ya.
Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak dosen untuk hari ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Amin. Ternyata Mantap. ternyata Bapak dosen dulu pusing, sekarang kita juga harus ngalamin. Terima kasih Pak dosen untuk pusingnya. Oke Bapak Ibu, nanti tugasnya akan di-share di grup. Amin. Ya, jangan khawatir, dan kami mohon Ibu semua bisa mengerjakan tugas. Ya, karena tugas ini untuk melatih tangan kita ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mengumpul tugas, mungkin bisa mulai mengumpul tugas. Oke, baik Bapak Ibu, sekian dulu. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan untuk menutup perkuliahan kita